Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia lalu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sebab ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu.
Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, iman menyelamatkan hidup seseorang. Itulah yang diwartakan oleh penginjil di dalam perikop yang panjang ini tadi. Adalah seorang yang mempunyai anak yang menderita sakit keras, dan dia yakin bahwa anak itu akan segera mati. Tetapi dia tahu bahwa Yesus akan lewat, maka dia pun datang kepada Yesus dengan suatu kepercayaan bahwa Yesus akan dapat menyembuhkan anaknya. Di dalam perjalanan menuju ke rumah anak itu, datanglah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Harta bendanya telah habis. Kondisinya tidak menjadi semakin baik, tetapi justru menjadi semakin buruk. Dia pun mendengar berita tentang Yesus Kristus. Maka dia datang kepada Yesus dan mempunyai suatu keyakinan, ketika dapat menjamah jubahnya pun, maka aku akan sembuh. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, iman perempuan, iman kepala rumah ibadat Yairus, menjadi suatu bukti bahwa iman kepercayaan kepada Yesus Kristus menyembuhkan atau menyelamatkan seseorang. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang juga mengaku beriman kepada Yesus, bahkan senantiasa menyiram dan menghidupi iman kepercayaan kita dengan berbagai laku rohani, entah ibadat atau doa-doa pribadi, sungguh percaya bahwa di dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus itu, hidup kita menjadi terselamatkan. Kalau jujur, kadang kita pun menjadi goyah tatkala ada hal lain yang ditawarkan oleh dunia, dan itu lebih menggiurkan daripada beriman kepada Yesus. Tidak jarang kita pun meninggalkan iman pada Yesus Kristus. Maka di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga iman kepercayaan yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa kita hidupi, menjadi semakin hidup. Dan hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena bersama dengan kita, mereka juga dapat merasakan akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi kita pagi hari ini.